Tahu nggak, sebanyak 49,7% bisnis gagal dalam 5 tahun pertama mereka. Membuat bisnis atau menjadi seorang leader memang nggak mudah ya. Dibandingkan berjuang sendiri, kenapa nggak konsul aja ke seseorang yang lebih paham dengan bisnis dan leadership. Top eksekutif di podcast kita hari ini adalah Marvin Suarso. Beliau adalah pemilik 2 institusi pendidikan bergengsi di Jakarta dan memiliki strong experience di business and executive coach yang diakui secara global. Pengalamannya bertemu dengan berbagai leaders di industri dituangkannya di dalam bukunya berjudul Scale Right, How to Scale Your Business to the Right Size for You. Halo everyone, welcome to Executive Insight. Hari ini kita kedatangan Pak Marvin Suarso. Thank you for coming, Pak Marvin. My pleasure. Ya, kenalin sedikit, Pak Marvin basically adalah business coach buatan hire selama 2-3 tahun belakangan ya Pak ya. Yeah. Jadi kita udah belajar banyak banget dari Pak Marvin gitu. Nah hari ini kita pengen sharing juga apa sih sebenarnya yang Pak Marvin alami selama perjalanannya sampai di posisi sekarang gitu kan, supaya ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya juga. Oke Pak Marvin, sebagai coach Pak Marvin udah 15 tahun gitu sebagai coach bisnis gitu kan. Gimana sih Pak, Bapak akhirnya menjadi coach bisnis? What makes you interested in this role gitu? Simple sih sebetulnya. I think it's just untung aja gitu. Untung. Jadi sebagai background, I was a frustrated soccer coach gitu. Jadi saya pengennya jadi pelatih sepak bola profesional, tapi harusnya di hidup menentukan saya harus ikut kuliah di luar negeri belajar bisnis kayak gitu kan. So jadi sambil kuliah, sambil ngambil sertifikasi pelatih di Amerika, sambil jadi asisten pelatih juga di situ. Tapi akhirnya memutuskan. Tetap di soccer ya? Oh iya, soccer lah, karena kalau football nggak ngerti apa-apa. Tapi sambil belajar bisnis, tapi ujung-ujungnya akhirnya, the conventional route adalah cari kerjaan lah gitu di big corporation kayak gitu. And then I think after 5 bulan kerja di perusahaan multinasional gitu, saya sadar. Di mana dulu Pak? Ada di sebuah bank di di Citibank sebetulnya. Citibank, management associate program. Okay. I can't remember. I think kayaknya mulainya di Agustus. Okay. Itu pas Krismon sih dulu ya. Desember langsung masukin resignation. Habis Christmas holiday. Mostly karena saya sadar juga mungkin ada early midlife crisis gitu, umur 20-an, merasa aduh kalau if I do well at this, which I was doing quite well, nanti by the time saya 40 tahun I'll still be stuck here gitu kan. And there was an opportunity untuk bikin bisnis bareng sama kakak saya, and dulu tergila-gila sama film Jerry Maguire, jadi yang mana tuh Pak? Nah ya, Tom Cruise jadi sports agents gitu. Jadi we created a sports marketing company. Alright. Di US ya ini Pak? Di sini. Oh, di sini, Indonesia. di sini. Jadi kita agak keduluan karena zaman dulu belum ada apa-apa kayak gitu, semua orang bingung itu apa. But we had a few clients, dan kebetulan salah satu yang kita bantu tuh klub sepak bola juga. Klub sepak bola. Dan itu jadi jembatan masuk lagi ke dunia sepak bola. So saya jadi asisten pelatih di situ. Cuman kompetisi Indonesia kan nggak seprofesional apa yang kita lihat di TV kalau di luar negeri kayak gitu. It was very, fulfilling at the same time, banyak belajar tentunya. Tapi juga not everything that I hope it would be gitu kan. Dan berapa lama tuh dulu Pak? 2 years. Jadi 2 musim di situ. Untuk yang mana sih Pak? Tim yang mana? Dulu di Persija Timur. Sama Persikabo Bogor. Oke. Itu 2 tahun. Yang Persija Timur waktu itu kita masuk ke 4 besar. Wow, Persikabo Bogor. that's good juga ya. Agak degradasi, so that wasn't very good. Tapi tetap Pak masuk ke 4 kan oke lah. Iya, awal, I was saya jadi asisten aja lah waktu itu juga. Tapi at the same time, habis itu saya bantuin ibu saya ngelola family business kita, which is sekolah ya. Dan kebetulan ketemu sama yang namanya business coach di situ. Jadi saya tahu ternyata ada yang namanya business coach. Dan kali sebagai seorang business coach dia pasti kaget ketemu orang kayak saya yang
dijualnya gampang banget gitu karena I wanted a coach gitu kan. Jadi dia nggak usah ngomong banyak-banyak, terus like, berapa harganya, kapan kita mulainya kayak gitu, because I knew dari pengalaman olahraga ya kalau mau dapat performance yang tinggi, kalau ada yang bisa bimbing ya kenapa enggak gitu kan, dan ternyata di bisnis ada. So jadi awalnya saya jadi klien sebetulnya, saya bantuin ibu saya, and then habis sekitar setahun dibantu oleh coachnya, saya merasa ya kenapa saya nggak jadi coach juga aja, karena ini perpaduan antara dunia bisnis yang memang saya pelajarin dan saya suka, dan dunia pelatihan which is human success, which actually I really enjoyed gitu. So yeah, it felt like a good thing. So itu awalnya ya Pak, Iya. 15 tahun yang lalu. And then you decided to take the license of action coach Iya, waktu saya itu. nggak waktu itu jadi franchisee di Iya. Action Coach. Oke. Terus siapa Pak klien pertamanya Pak? Klien pertamanya gratis. It was executive di World Food Program dari UN. It was a pro bono thing, and it gave me a lot of experience karena dia perannya dia tuh untuk meningkatkan jumlah donasi yang mereka terima. So it's actually sales oriented, tapi dalam konteks we're helping the UN kayak gitu. So was it successful? You happy with the result? Yeah, I mean they made a lot of money. That's cool. Tapi dari situ juga I realized pertama kali ya, you give emang menjadi coach is about serving. So I decided to serve someone initially, dan dari situ we started getting other clients. Perjalanan 15 tahun Pak, ya kan? Habis itu berjalan nih sampai sekarang ya Pak ya. Apa cerita menarik dan mungkin yang challenging juga kali sebagai business coach Pak? Banyak ya. Tapi yang paling so basically awalnya most of the clients yang saya bantu mungkin bisnisnya lebih kecil ya. Jadi mungkin sekian ratus juta per bulan lah omsetnya kayak gitu atau ke bawah. And then seiring perkembangan diri saya juga ya, dari sisi ilmu dan dari sisi pengalaman, I started working with larger and larger companies, termasuk corporates juga kayak gitu. So jadi ada beberapa kisah yang dari dunia yang berbeda-beda yang mungkin keinget gitu. Yang pertama, waktu itu kita lagi bantuin CIMB Bank kalau nggak salah, mereka lagi jalanin program untuk nasabah peminjamnya mereka gitu kan ya. Dan kita bikin kayak semacam program bimbingan untuk beberapa nasabah terpilih gitu. Justru buat nasabahnya, bukan buat timnya? Iya, justru jadi mereka pengen bantuin orang-orang yang pinjam duit dari mereka, to make sure it's serviceable loans kayak gitu kan. So it's a really nice program. Salah satu perusahaan yang waktu itu kebetulan ikut adalah dia servis motor, rodanya motor, jadi servisnya kayak bengkel lagi gitu. Terus kita kan ngajarin mereka caranya menganalisa laporan keuangan gitu. So awalnya ya laporan keuangan apa aja juga nggak ada. So we had to make sure mereka mulai ngitung segala macam. And kita belajar yang namanya gross profit gitu kan. And salah satu PR-nya adalah untuk menentukan produk-produk atau jasa-jasa yang mereka jual yang gross profitnya paling besar yang mana aja. Terus minggu depannya dia balik bilang, "Coach, ini kalau saya udah analisa, saya nemu kalau saya jual motor bekas paling menguntungkan." Oh, emang Bapak jual motor bekas sekarang? Iya, kadang-kadang kita dapat, kita jual gitu. Oh, oke. Kalau Bapak dapat motor, berapa lama bisa jual lagi? Sehari udah laku, Coach, gitu. Oh, terus gimana Pak? Ya kalau saya jual motor bekas aja lebih banyak, boleh nggak? Ya kenapa enggak gitu. Jadi pivoting ya Pak? So jadi from there justru bisnisnya jadi berkembang karena dia punya bisnis yang jualan motor bekas. Bengkelnya justru jadi punya customer juga, built-in customer dari situ. So terakhir saya ngobrol, which is sudah lama juga sih. Tadinya dia punya satu bengkel, sekarang dia punya beberapa banyak distributor dan menarik ya Pak ya, bertemu gitu. dengan orang-orang yang menginspirasi. Ya terus terang it's agak rewarding in a way, karena sebetulnya harusnya saya bantuin orang, tapi sebetulnya saya banyak belajar dari mereka dan terinspirasi juga dari mereka kayak gitu sih. So, and then ya tentunya juga ada tadi pagi baru saya interview dia gitu kan, Fadli, ownernya dari Zap.
Zep, iya. Pertama kali saya ketemu, which is he was one of my first few clients juga. Itu kita 2009 kalau nggak salah. Wow. Dia punya 1 atau 2 outlet gitu. Sekarang udah banyak Tahun banget, ini Pak. udah lebih dari 100 Di gitu. seluruh Indonesia lagi. Exactly ya gitu. kan? And tadinya cuma berapa puluh orang, sekarang udah ini mau ada apa employee engagement gatheringnya gitu 3.000-an orang yang mau hadir gitu. So it's just we've gone through so much and banyak banget ceritanya Iya, dari situ iya, yang seru. And of course dealing with corporate executives juga banyak menariknya gitu ya, karena tantangannya berbeda. Dealing sama kadang-kadang yang multinasional harus dealing sama head office gimana, regional gimana. And then- Kalau CIMB tadi terconsider membantu corporate atau malah itu lebih masuk ke kita small lebih ke business business enterprise? coachingnya sih, cuman mereka disponsori oleh banknya tadi Banknya. gitu. Tapi kalau yang corporate besar gitu Pak, mungkin ada yang bisa di-share nggak mungkin? Yang contextually kali ya. Boleh, Kalau boleh. kalau big companies biasanya kita masuk bantu dari sisi leadershipnya gitu. Jadi and what we found, leadership itu a lot of it is, well, I think this will come up a lot, adalah how to manage your own ego gitu. Jadi untuk memastikan kita memanusiakan setiap orang juga gitu kan, sehingga itu bisa meningkatkan engagement. Kalau yang paling sering sih gitu ya, kalau kita ngasih training how to manage properly atau apa gitu, dan kalau kita masuk selalu dibilang ini new managers perlu belajar gitu, Iya, kayak kita iya. bantu. Terus semuanya bilang, iya bos kita harusnya belajar kayak gini juga gitu. So I think there's so many lah gitu. Iya. Tadi Pak dalam business coaching bahkan sesimpel financial reportnya juga dibantuin gitu ya. Gimana cara bikin financial report, gimana cara menganalisanya gitu kan. Dan bagaimana akhirnya mengidentifikasi bisnis-bisnis yang lain yang siapa tahu berguna buat mereka. Tapi Pak mungkin kalau aku pengen penasaran juga gitu, karena I came to you when Han Hire itu tuh kalau nggak salah umurnya tahun 2020 ya waktu itu ya Pak ya. Lagi Kalau nggak pandemi salah kan ya di ya. pandemi gitu kan, itu umurnya masih 3 tahun. Waktu itu my problem adalah ini bisnis, jadi mungkin mundur sedikit Pak gitu kan. Han Hire tuh kita build tuh waktu itu karena Citra merasa kayaknya ini potensial nih, ada opportunity nih di sini, ya udah gue bangun aja gitu. Tapi kalau ditanya Citra punya pengalaman running a business enggak, jawabannya enggak gitu kan. Citra punya pengalaman building a team enggak, jawabannya juga ya nggak, not so much lah mungkin gitu kan ya. Nah di tahun ketiga itu, waktu itu Han Hire udah lumayan banget secara bisnis gitu kan, and I don't know what to do gitu with the business, with the team gitu kan ya. Jadi saat itulah aku lumayan mencari gitu, waktu itu aku nyari aku tuh butuhnya business coach atau I need a mentor atau apa sih gitu kan ya. I actually call few mentors gitu kan, ngobrol-ngobrol sama mereka. Tapi waktu itu ketika ngobrol sama mentor-mentor ini, yang gak aku dapatkan adalah terus habis gitu gimana gitu kan. My goals waktu itu adalah supaya Han Hire itu bisa automate gitu kan. Nah jadi itu ya waktu itu kenapa akhirnya kita ketemu nih sama Pak Marvin. Nah waktu itu umur perusahaannya 3 tahun gitu. Nah sebenarnya kapan sih sebuah perusahaan itu, kapan sih seorang leader atau business owner tuh mencari coach atau business coach gitu? I would say kadang-kadang kita terpaku dengan istilah atau jargon gitu, title gitu ya. I think kalau Citra tanya 10 business coach gitu, please tell me what a coach does. Mungkin dapat 10 jawaban yang berbeda. Gitu kan. Distinction antara coach, consultant, mentor, pemberi nasihat, pembimbing, don't know gitu. Tapi as a business owner atau sebagai manusia lah gitu ya, kalau kita ingin mendapatkan bantuan yang kita butuhkan, nomor satu kita harus sadar dulu apa sih yang sebetulnya kita butuhkan gitu. Apakah kita butuh pengetahuan tentang hal-hal tertentu aja, atau secara general apakah kita butuh pembimbingan, ada yang jagain, kita butuh teman ngobrol, atau kita butuh orang yang bisa ngajarin. So if you understand what you actually need, you can bisa nanya beberapa orang-orang ini untuk melihat mereka bisa provide apa aja ke saya gitu kan. Jadi belum tentu satu orang bisa membantu semuanya. Kadang-kadang kan butuh satu orang untuk bantu ini, satu orang bantu itu, bantu ini gitu. Jadi I think that's the most important thing. Jadi hati-hati aja kalau
punya persepsi bahwa saya butuh coach atau saya butuh konsultan atau saya butuh apa gitu, because sometimes if you don't know purpose-nya apa. Iya, dan kalau Anda ngomong sama orang yang tahunya satu hal, ya dia bakal jual satu hal itu gitu kan. If you talk to a consultant, dia bilang consulting is the best thing for you. You talk to a coach is the best thing for you gitu. Tapi just be clear what you actually need gitu. Nah, kita sendiri mungkin what we do gitu kan, nomor satu, it's like kita memadukan coaching dari dunia olahraga dengan coaching skills yang di dunia coaching industri sekarang ini gitu kan, dan kita masukin lagi juga a bit of mentoring and consulting di situ. Jadi sebetulnya apa yang kita provide is a bit of a blend, tapi we're very clear gitu yang kita bantu apa aja gitu kan. Jadi in terms of getting clarity of your purpose and making sure you have the right people, and then mimpin timnya itu bagaimana, and then making sure certain processes in your business are running, mulai dari keuangan, marketing atau apa dari situ, and we have a structure for planning and follow through and memastikan momentumnya terjaga. Gitu kan. Iya. Ini program namanya apa, Coach? Well, it's our next level program dari situnya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin business coach nih, business coach, ada mentor tadi, ada konsultan gitu kan. Sebenarnya masing-masing tuh bedanya apa sih, Coach? Okay, so I like to think of it this way. Jadi ada yang done with you, which is basically helpernya lah gitu ya, dan Anda mengerjakan sesuatu bersama. Ada yang do it yourself, saya ngajarin, kita jalanin sendiri lah gitu. Ada yang done for you, where kita ngasih tahu saya butuhnya apa, saya yang kerjain kayak gitu kan. So jadi I think those three probably is more important daripada mikirin bedanya konsultan, mentor atau apa gitu kan. Jadi what do you need gitu? Do you need someone to just do it for you? Then find, mostly they're called agencies atau consultants atau apa kayak gitu kan. Tapi kita butuh orang bisa ngerjain ini deh biar cepat gitu kan. Bahayanya di situ apa ya? Kalau kita nggak tahu apa yang dikerjain, then you don't know what a good job looks like juga gitu kan. So just be careful dari situnya. If you have a do it yourself, itu kan ikut training lah atau ikut apa motivator atau apa kayak gitu, atau baca buku atau apa. It's great because you have a lot of knowledge. Bahayanya apa? You may not implement. Berapa banyak orang yang beli buku nggak dibaca gitu kan. So buku saya aja yang download banyak, tapi yang klik baca gitu kayaknya dikit gitu. And done with you, there's a nice blend of the two gitu kan. Jadi kalau kita sih lebih banyak ke di done with you-nya itu, where we teach you a little bit, you do it, let me show you how to do it, and jadi ada back and forth-nya juga dari situ gitu kan. So just be clear aja what you need at certain points gitu. Biasanya kalau consultants really is done for you gitu. Mereka bikin sesuatu, tapi ya habis itu it's up to you ya, kita udah lepas gitu kan. Mentors implementasiin sendiri gitu ya. Iya gitu, or mereka terlibat di awalnya tapi habis itu lepas juga gitu kan, unless you keep paying them. Mentor lebih banyak ngasih nasihat berdasarkan pengalamannya dia gitu kan. Saya dulu begini-begini, saya sukses karena ini, atau saya gagal karena ini. Coaches most coaches will ask you questions to help you think, untuk bantu kita ngelihat dari beberapa perspektif, untuk menarik jawaban dari diri sendiri. Some coaches like us kayak gitu, dari Action Coach dan lain-lainnya, ada structure untuk planning, accountability, and momentumnya juga dari situ. Jadi kalau di coach tuh ada planning, ada accountability ya. Di dalam programnya gitu ya. Jadi aku juga ngerasain tuh coach di Han Hire tuh, kita jadinya setelah kita kerja sama-sama Coach Marvin tuh, kita jadi punya sistem yang lebih clear gitu kan. Terus kita juga jadi punya visions yang lebih clear. Everybody knows the vision gitu kan, dan misinya bagaimana sih supaya kita bisa achieve the vision gitu. Tapi tadi balik ke pertanyaan yang awal tadi, Coach, kapan sih sebenarnya seorang bisnis itu tuh harus berpikir dia mau ke sini gitu kan ya? Apakah di early atau tunggu gede dulu company-nya, atau when is the best time? Get the best help you can afford at the right time, at any time. At the right time, the soonest anytime, gitu ya. Jadi contohnya sekarang
as we discussed sebelum kita online ini kan, saya udah pensiun nih sekarang gitu. So Congratulations thank you very much. So sekarang jadi tantangan barunya adalah to try to get good at golf gitu, which it's hard ya. Cuman awal-awal jatuh cinta lagi dengan golf itu kan, wah ada enaknya juga gitu, terus mulai nyoba-nyoba sendiri, mulai so tahu gitu, terus langsung ada disillusion point-nya juga gitu kan, di mana masa ini kayaknya lebih susah dari yang saya bayangin gitu kan. So I have two options kan, nonton YouTube, Instagram, whatever itu untuk nyoba belajar kayak gitu, or just get a coach gitu kan, and I take the shortcut aja. Kenapa mesti find it out myself, kenapa mesti nyoba sendiri? Why don't I just find somebody who's good at it, yang bisa ngajarin orang juga gitu kan. So ya udah, I work with a coach and my game has improved. Not to where I wanted to go, but that's why I'm still working on it juga gitu. Dan progresnya harusnya lebih cepat daripada tadi belajar sendiri gitu. Karena kalau kita ngelihat apa ya, misalnya perubahan beberapa derajat aja deh, kalau di titik awal sekarang kita beda 1 atau 2 derajat. 3 tahun dari sekarang gapnya makin besar gitu. So the longer you make mistakes, it becomes habit, right? Makin susah ngubah habitnya lagi gitu. So I would say get help quickly. Apakah helpnya itu dari coach, dari mentor, dari guru, dari whatever, but get help quickly to make sure you're doing the right things early gitu. Iya, dan bisa achieve visionnya tadi atau goalsnya on time-nya sesuai timeline yang sudah ditentukan. Terus kadang-kadang juga kita nggak bisa, waktu kita ngelakuin apapun itu tuh kadang-kadang kita nggak ngelihat diri kita juga ya coachnya, dan coach ini bisa membantu kita merimain kesalahan apa sih sebenarnya yang kita ngingetin lakukan. sesuatu gitu kan ya. So it's the same gitu. Jadi kayak tadi saya ceritakan, saya main golf, kirim videonya ke pelatih saya gitu kan. Dia bilang, kamu itu apa ngarahinnya, aimingnya terlalu ke kanan. Padahal saya rasa udah benar gitu. Saya ini lihat videonya, lihat garisnya gini. Oh ya, that's right. And that's the same, right? Di bisnis juga gitu. Saya juga dulu waktu di coaching sama coach saya juga ada realisasi yang muncul hanya karena dilihat dari persepsi dari luar gitu, karena kita kan lihatnya apa yang kita lihat aja kan, we can't see what we can't see. Dan apalagi sebagai business owner, as you know, pokoknya goalnya that's all you see gitu kan, and you forget everything else. Kadang-kadang jadi ngelihat oh ya ada yang lebih penting lagi gitu. Oke. Pak, di bukunya Pak Marvin, Scale Right ya, udah banyak tadi di-download orang ya. Banyak yang download. Baca nih belum tentu gitu. That's human nature, that's okay. Ada 6 chapter Pak di situ kan ya. Ada yang pertama tuh Scale Right, terus ada yang ketiga yang aku tertarik, Building the Right Team at the Right Place gitu kan ya. As a leader kan Pak Marvin setuju nggak sih kalau kita tuh as a leader skills utama kita tuh harus hiring kayaknya, bener nggak Pak? Setuju atau tidak setuju? Salah satu dari situ gitu. Jadi bukunya ini saya tulis nomor 1 karena saya capek ngajarin hal yang sama terus gitu. Soalnya udah tulis silahkan baca dulu gitu ya. Kan? And secondly it's also, I don't know, it's like a bit of my gift I guess. It's karena itu kulminasi dari semua pelajaran, perjalanan, pengalaman saya coba kemas lah di sebuah format yang harapan saya menarik untuk orang dibaca dan bisa digunakan. But most importantly, honestly, I wrote it for my kids. Jadi kalau anak-anak saya one day udah besar pengen itu, udah ada nasihatnya, nggak usah saya ngomong warisan lagi gitu. Ini kita harus pikirin guys, apa warisan kita terhadap anak-anaknya. But basically from everything I learned gitu ya. Jadi kalau kita pengen punya bisnis yang ideal gitu, what I call is a business that's scaling right gitu kan. Adalah bisnis yang nomor 1 memberi kita rasa kepuasan, fulfillment gitu kan. And how do you get that is by having clarity of purpose. Jadi I would say that's your first skill. Jadi kalau kita bisa mengetahui tujuannya perusahaan ini sebetulnya apa sih, dan kita bisa mengkomunikasikan itu ke tim dalam bentuk strategi, dalam bentuk culture dan seterusnya, that's gonna be one of your key skills to have gitu, karena itu yang akan menentukan bagaimana kita akan menang gitu kan. Sesudah itu kalau kita udah tahu kenapa kita mau melakukan apa yang kita lakukan, the next skill adalah bagaimana kita memastikan kita punya orang-orang yang tepat
untuk membantu kita mewujudkan impian itu gitu kan. Nah, itu kan harus kaitannya dengan purpose-nya tadi itu sangat kuat gitu karena kita pengen orang yang merasa wah itu purpose-nya memang meaningful juga buat saya gitu kan. Kalau seandainya cuman kerja di sini karena cuma dapat gaji, it's not fun for anyone gitu kan. Jadi finding the right people yang purpose-nya sesuai, yang punya kemampuan yang sesuai, that's gonna be a key skill gitu. Jadi kalau lagi dari dunia olahraga lah gitu ya, sebagai pelatih atau manajer tim sepak bola, kita harus rajin scouting, harus dapat laporan scouting yang banyak, harus find out bahwa selain punya skill fit orangnya ini ada culture fitnya juga apa tidak dengan caranya saya memimpin, caranya saya pengen dia memimpin dan seterusnya dari situ. And then the third thing adalah untuk bisa bantu memastikan kita punya proses-proses yang kuat di bisnis kita yang bisa mendukung bisnisnya, purpose-nya tadi tercapai. Jadi so I would say the 3 big skills would be on around purpose, people, sama proses. And hiring is a big part of the people side. Iya. Aku mundur sendiri sedikit ke chapter 1 Pak. Itu adalah skill right itu salah satu di dalamnya tadi adalah si purpose itu kan ya Pak ya. Tapi apakah kalau misalnya di company yang cukup besar kan, berarti kan purpose ini datangnya dari apakah dari si foundersnya atau dari semua orang yang terlibat di manajemennya? Kayak gimana sih untuk menyatukan purpose dan visions dan vision? I think it's different ya. Jadi kalau untuk business owner yang masih aktif terlibat membangun bisnisnya sendiri, it's usually very much driven by that person gitu. Tapi kalau misalnya orangnya udah mati, ini udah beberapa generasi kayak gitu, dan biasanya ada custodians of the company that's looking after the purpose and the visionnya dari situ. Nah, setiap pemimpin di layer-layer yang berbeda butuh punya skill untuk bisa how do you make this purpose become relevant di kita gitu loh. Jadi karena apa yang dilakukan setiap bisnis adalah memainkan sebuah permainan setiap tahun atau setiap semester atau setiap apa gitu, dan permainan itu hanya akan seru kalau konteksnya seru gitu. Jadi kalau why are we doing this, kalau menang gitu tuh artinya apa kayak gitu. And that's what purpose is. That's the key skill of a CEO untuk bisa bikin okay guys, ini caranya kita menang sini. Kalau kita menang di sini, bantunya ke global itu seperti apa, dan that's a key skill. Tapi perjalanannya susah sekali ya Pak ya untuk menurunkan si visi ini ke generasi berikutnya biasanya gitu. Kalau kan. gampang semua orang melakukan. Iya kan ya Pak ya. But apa ya maksudnya nggak kompleks, susah tapi nggak kompleks gitu. As long as you do follow best practice gitu kan, banyak perusahaan yang sudah bisa melakukan ini gitu. Berarti kan bukan misteri ya, apalagi di dunia sekarang tinggal cari ChatGPT aja gimana Cadbury bisa begini sejarahnya, you find a lot gitu kan. So just pick any successful family business atau multiple generation business and find out. Tapi we make it susah gitu by ego, which is kadang-kadang mementingkan hal yang lain atau clash dengan ego yang lain and things like that. Itu yang bikin keruhnya itu di dunia bisnis. Salah satu kalimat menarik juga di bukunya Pak Marvin itu adalah when you want to build a business, tuh benar-benar harus punya purpose yang personal gitu kan ya Pak. Jangan hanya gimmick perusahaan-perusahaan besar aja, misalnya saya mau besar kayak Google gitu kan ya. Itu salah satu yang ada di dalam bukunya Pak Marvin. Itu kayak gimana sih Pak, personal itu seperti apa Pak? Maybe we build the same recruitment company with other companies gitu, tapi how to make it personal gitu. Paling yang paling nggak bisa dimungkirin, most people start business kenapa? Karena butuh duit. They want to make a lot of money. Well, there's a personal reason there, right? So why? Karena pengen punya hidup yang lebih bagus untuk keluarga atau apa. You know what? That's a good enough purpose to start with. Gitu. Tapi karena kalau kita belum punya cukup untuk makan, kita cari makan dulu dong. That's fine. Nggak usah muluk-muluk gitu kan. Kalau kita startup mau mengubah dunia atau apa kayak gitu, it's fine kalau masih umur 20-an atau apa. Tapi kalau udah 30-40 tahun startup, cari duit dulu gitu. And that's okay gitu. So I want to make sure bahwa purpose tuh nggak harus kompleks sekali lagi ya. It's just what is important for you. Kenapa sih why do you have to wake up every day? Gitu kan. I have to wake up every day karena harus cari duit supaya anak-anak bisa kuliah. Great purpose, right? It's very personal.
Next kadang-kadang kalau duitnya udah agak cukup lah gitu, mulai mikirin tentang orang lain kan. Mungkin purpose-nya adalah I really appreciate my team udah bantu saya kayak gini. Now I want to make sure mereka bisa hidupnya lebih bagus lagi. Great, that's a good purpose. Atau ada yang mikirin, ada yang ngeliat di luar, ada yang bikin mereka kesel gitu kan. Jadi contohnya tadi Fadli dari Zap juga cerita, salah satu hal yang bikin dia gatel tuh kalau ngeliat service di dunia medis gitu kan. Appointment jam berapa, orang udah datang suruh tunggu lama, atau terus bedside manner-nya kadang-kadang kurang diplomatis atau apa gitu kan. And so itu sesuatu yang benar-benar menggugah dia untuk mengubah dunia medis gitu. Jadi kalau kalian lihat klinik-kliniknya Zap, service tuh hal yang penting banget untuk mereka gitu. So jadi that's his purpose. Dia pengen mengubah sesuatu karena ini bikin dia gatel gitu. Sekarang lagi mau garuk kegatelan yang satu lagi. So he wants to make events at the next level juga untuk mereka kayak gitu. So yeah, that's find what's important for you. Then link it to the business. Sederhana And itu then aja ya. harus bisa jual itu ke tim sehingga timnya juga benar-benar percaya. Iya. Dan ingin bersama-sama to meet that purpose. You find your purpose ya Pak ya, berarti sekarang ya, makanya udah pensiun ya. I found my purpose a long time ago. Okay. Sehingga I made the pension plan a long time ago juga gitu. But my purpose is my family. Iya. Gitu, itu yang paling penting untuk saya. And again, the book Scale Right bilang it's like building the right size of business for you. Jadi nggak ada satu solusi yang terbaik untuk semua orang gitu. As you know juga kalau kita lagi coaching kan harusnya gimana Pak? Nggak ada harusnya. Few best practices are like this. Which one would fit you best gitu kan? And that's the same. Jadi kalau for me it's just I want to be with my kids. I want to be with my wife. I want to look after my health. Very selfish, I know, but we want to build a good life there. Nah, untuk itu I want to have businesses yang providing good impact juga to society, and that's why saya terlibat di sekolah-sekolah ini karena I'm really all about education juga gitu, preparing the next generation. That's why I was into coaching, karena saya pengen helping people to succeed. Iya. Pak, tadi kan kita udah ngomongin ya Pak ya, bagaimana perjalanan Bapak sebagai business coach gitu kan, dan bulan ini udah berakhir nih dan mau have fun with the golf course sama family dan your schools gitu kan ya. Nah, Bapak punya ini nggak Pak tips buat teman-teman di luar sana gitu kan yang mereka pengen build up their career gitu kan, yang sampai akhirnya tuh mereka bisa menemukan enough is enough, dia retire at the right time ya kan. Karena sebenarnya kan kalau aku tuh ngerasanya ada orang tuh yang sebenarnya udah sukses banget gitu ya dengan term suksesnya mereka masing-masing, tapi dilanjut terus gitu ya, kerja terus sampai nggak punya waktu gitu. Tapi for you know when is enough gitu kan ya. Itu apa sih tipsnya Pak buat teman-teman di luar sana? It's hard. I know what's enough for me gitu ya. Jadi karena purpose-nya clear ya. Ya, jadi if I look at it contextually, mungkin I think nomor satu adalah mengetahui for me retirement is a function of choice. Jadi begitu saya bisa punya pilihan, I know I'm blessed punya luxury bahwa saya bisa punya pilihan, I don't have to be active every day, melakukan apa yang selama ini saya lakukan setiap hari gitu ya. Honestly, one of the main reasons juga it's just I'm burnt out, honestly gitu, karena saat saya coaching, as you know, total juga gitu kan. I really feel like I'm a board member in your business, so I really care gitu. Jadi it takes a lot of emotional involvement juga from my side, and it does take me away from my family a lot gitu kan. Dimana ada obligasi sama clients, or I just feel bad. Kadang-kadang bimbang juga nggak bisa hadir di acara anak atau apa kayak gitu, but I have to help this client, I have to make the money atau apa gitu. So, but now I have the luxury of choice gitu. So nomor satu, I think I would say be clear of what you actually want gitu. Jadi saya ingat waktu itu sama coach saya, I would say mungkin sekitar 2008 kayak gitu ya. Saya bikin exercise
future pacing istilahnya gitu. Saya bayangin oke nanti kalau saya umur 70 hidup saya kayak apa, 80 kayak apa, 60 kayak apa, 50 kayak apa gitu kan. I'm 50 now by the way, so it's like tapi I wasn't clear what I wanted gitu. Saya pengen apa ya, pengennya nggak tahu. Tapi I know what I don't want gitu. Saya nggak pengen usia waktu itu ya usia 50 60 gitu, saya nggak pengen masih harus bekerja. Saya pengen kerja because I want to gitu kan. So ya saya pensiun tapi I'm not gonna not do anything. I'm gonna still do something. I'm just looking for a new toy gitu kan. Cuman so I was clear what I didn't want. Abis itu saya bisa reverse engineer aja. Kalau saya nggak pengen itu, berarti saya pengennya apa dong? So that exercise really helped me. And then abis itu saya sharing sama istri saya. Jadi dia juga melakukan hal yang sama. Kita saling sharing. So abis itu kita align. And then, ternyata dia pengennya gitu. Ternyata saya pengennya gini. Okay, how do I compromise? And deh, let's build this together gitu. Jadi akhirnya kita punya blueprint lah yang kita garap bersama, dan itu ya kita review terus dan kita update, kita tweak sesuai dengan progress kita gitu. So number one is that clarity. Nomor dua is create a plan. Jadi mulai dari impian dulu, habis itu kita punya goal yang lebih konkret lah gitu. Jadi kita tahu kita pengen apa aja, pengen anak-anak bisa kuliah di mana, luar negeri, harganya berapa, kalau mau kayak gitu berarti kita harus bikin financial plan. Financial plannya bayarnya gimana, mesti kerja atau investasi, investasi apa aja opsinya. Jadi so we did, after we set the goal, we set the learning gitu loh. Jadi kita kita harus belajar apa aja, habis itu baru kita bisa bikin plan. Habis plan ya tinggal jalanin plannya, execute gitu. Dan planning, I think a lot of people make the mistake of ngerasa saya udah bikin plan, udah bagus, tapi nggak jalan, habis itu ngapain planning lagi gitu kan. Tapi kalau kita sadar bahwa planning itu sebuah skill dan kayak sebuah otot gitu. Kalau kita nggak latih, nggak akan bagus. So the more often we plan, the better we can plan. So jadi kayak tadi aja kita sesi cycle planning kita untuk 2 bulan ke depan, we did it in 90 minutes gitu kan, for our clients tadi gitu. Karena you don't need that much more, karena if you can cut the fluff gitu kan, langsung ke dagingnya aja, it's not that hard gitu. Dan saya dan istri saya sadar gitu, kita salah planningnya begini, mungkin kita terlalu kebanyakan mau di planning atau terlalu nggak fleksibel atau apa kayak gitu. And then nextnya apa yang what can we tweak gitu. So constant planning and replanning, I think would be the next key. And then after that it's just execution. Jadi itu key suksesnya ya Pak. Jadi jangan berharap plannya bisa jadi nyata kalau kita nggak eksekusi gitu. So that's, I think that would be it. I think have a freedom to dream. Habis itu ambil komitmen, bilang dari impian saya mana yang benar-benar I'm really gonna go for. Jadi bukan would be nice to have. Untuk saat kita mau goal planning, it's just what do I commit to doing. Habis itu really commit to learn. Jangan so tahu. And then take the time to plan. And di planning tuh banyak dari saya sendiri maupun klien saya dari pengalaman, kita planning mau melakukan ini, mau bikin ini, tapi nggak ngeblok waktu untuk eksekusinya, sehingga saat di review nggak, yang dikerjain paling cuma 20% dari plannya gitu. So now we're very clear at blocking time to execute the plans. Jadi I normally do it very early in the morning, jadi by jam 8 jam 9 pagi gitu, I know PR-nya udah kelar. So I can do whatever I want gitu kan. And so that allows me to execute well. Okay. Thank you Pak for coming and for sharing. Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman di luar sana. Terima kasih teman-teman. Itu dia tadi Marvin Suarso.